tetapi mereka tidak menangis ketika ada yang hatinya mati. Ini pertolongan bagi kita. Maka di sini disebutkan fa'ilan at-ta'at kulluha la tadama fil qalbi wa nafsuha wa doa salat Nabi Muhammad. Maka ketaatan semuanya itu sesuatu yang harus lazim, sesuatu yang harus wajib, tidak ada pilihan lain untuk kehidupan hati. Jadi apa saja yang menjadi ketaatan. Tetapi pembahasan kita di sini kita akan memprioritaskan hal yang paling penting, ada beberapa. Zikrullah, tilawah Al-Quran, istighfar, doa, salat atas Nabi, dan yang lain. Ini ada 6. Dan 6 hal ini tidak akan kita bahas langsung semua malam ini. Kita bahas satu-satu dulu. Saya terkadang merasa lebih puas untuk menyampaikan itu sampai detail, sampai rinci. Dan saya bersyukur kalau diberi jadwal itu mesti kayak gini, mesti saya jadi banyak baca kitab ini, baca kitab ini, baca terjemahan, ada masih buka YouTube, ya, saya terus menghasilkan yang lain. Baik Bapak Ibu rahimahullah, nutrisi atau makanan yang bermanfaat bagi hati seperti yang sudah saya matur tadi, ada zikrullah, tilawah Al-Quran, istighfar, doa, salat atas Nabi, dan salat tahajud. Kita akan bahas yang pertama, zikrullah. Zikrullah ini tentu berasal dari bahasa Arab, ya. Kalau yang guru zikr artinya menyebut, mengingat. Lain. Zikrullah ini wa daruratul dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-dzikru lil qalbi kalma'i sama. Fa kaifa yakunu halus samati idza ukhrija minhu. Zikir bagi hati seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu disebut Syekhul Islam, Syekhnya Islam, saking luasnya ilmu. Insyaallah saya membaca buku tentang Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah itu Masya Allah dalam masalah akidah beliau juga mendalami, tafsir Al-Quran juga mendalami, hadis apalagi, fikih sampai tasbihul nufus, banyak sekali kitab-kitab termasuk Majmu' Fatawa yang terdiri 30 tersebut. Dan Ibnu Taimiyah itu bisa dibilang ulama besar pada zaman itu, sehingga ketika beliau wafat, ya, meninggal dunia itu hari pertama yang melayat itu ada 500.000 orang. Hari kedua masih banyak, sampai sepekan itu yang melayat banyak. Dan kitab-kitabnya sampai hari ini masih bisa kita nikmati, ya. Karena memang ilmunya banyak yang ditulis. Kemudian ada muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga, murid beliau yang Masya Allah. Nah, Ibnu Taimiyah ini ngendika atau beliau memberikan nasihat, al-dzikru lil qalbi karma sama. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Pakai fayakun halus sama tidak ukhrija minal ma. Maka bagaimana jadinya ikan kalau dikeluarkan dari air? Di Bapak Ibu namanya ikan dimasukkan air itu memang hidupnya di situ. Kita diambil berlapor-lapor, terus nanti naik sakit, tidak bisa bernafas, nanti
mati. Ibaratnya ya seperti kita ini bernafas seperti ini, tapi nanti kalau kita dimasukkan ke dalam air, ditenggelam ya meninggal dunia. Nah, zikir bagi hati itu begitu. Zikir bagi hati itu sangat vital, ya, sangat penting. Kalau kemudian diibaratkan ya seperti air bagi ikan itu. Ikan kalau dikeluarkan dari air ya lama-lama mati. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid menyebutkan ada sekitar 80 faedah atau manfaat. Faedah itu sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Orang-orang Indonesia sudah mengerti faedah. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, faedah itu diterjemahkan dekat maknanya dengan manfaat atau kegunaan secara positif. Itu faedah. Selama faedah misalnya gitu. Ini Bapak Ibu ada pasar malam terus ada duitnya. Misalnya orang tidak lapangan pasar malam orang masih sudah sekarang tata itu sudah biasa kita tahu. Dan dalam kitab Al-Wabilus Sayyid itu ada sekitar 80 manfaat atau faedah zikir itu. Masya Allah, kalau zikir itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan hati kita. Dan banyak sekali yang menjelaskan tentang zikir ini. Saya belum punya kitab Al-Wabilus Sayyid ya, tapi kemarin jalan-jalan ke buku Arafah itu ya cukup betul manfaat zikir. Seperti di sini disebutkan langsung seperti masalah ini. Sesungguhnya zikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Jika seorang hamba jauh dari zikir, maka seperti tubuh yang tidak dapat makanan pokok. Dan zikir ini bisa mengusir setan, bisa menghancurkannya, kemudian bisa mendatangkan ridha Allah SWT, bisa menghilangkan kegelisahan, kegundahan dari hati, bisa menciptakan rasa senang, rasa bahagia, rasa berlapang dada, bisa menyinari wajah dan hati, bisa mendapatkan kemanisan dan juga pertolongan cinta Allah SWT. Masya Allah. Nah, ada manfaat yang banyak yang disebutkan. Ya, kalau ada orang yang tidak berpikir seperti tubuh yang tidak dapat makanan pokok, makanan pokok kita masih. Meskipun sekarang sudah banyak yang mulai meninggalkan nasi putih, sudah beralih ke umbi-umbian. Kemudian bisa mengusir setan. Ya, kalau banyak pikir, insya Allah setan menjauh. Ya. Kemudian juga mendapatkan ridho Allah SWT dan seterusnya. Baik, kita lihat di ayat yang menyebutkan salah satu faedah zikir. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Surat Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri. Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau misalnya manfaat zikir itu hanya satu ayat ini saja, maka sudah cukup dengan keutamaan dan juga kemuliaan. Nah, kemudian tadi saya membaca dari kitab tafsir sebenarnya.
Bapak Ibu, kalau di ayat ini Fadkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, pada Allah SWT, azkurkum, aku akan ingat pada kalian. Di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kita ini kalau diingat oleh orang yang kita cintai atau yang mencintai kita, itu satu kebahagiaan tersendiri. Misalnya Ibu kandung, bapak kandung, yang paling sangat terasa ya ibu yang luar biasa. Saya kadang-kadang terharu gitu ya kalau ada ungkapan ibu itu bisa membesarkan anak-anak yang banyak. Misalnya ibu zaman dulu punya anak sampai 7, 8, 10, semuanya besar. Tapi ketika anak-anak sudah besar, 8 anak, 9 anak ini belum tentu bisa merapikinya. Betul ya. Ada seseorang yang cerita ke saya gitu ya. Bapak kandungnya satu, ada putranya itu 5 orang. Tapi dari 5 orang itu dijadwal untuk jaga bapaknya yang sakit itu ada yang nggak mau. Maka yang curhat ke saya itu cerita, saya sakit hati. Saya itu yang sering merawat bapak kandungnya sama istri saya. Dan ketika bapak saya mendikau buruknya bilang, wajar gue terus, mas-masmu adikmu. Nah, terus ada salah satu saudara saya itu yang bilang, aku daripada jodoh bapak, aku tak nyumbang 500.000 per hari. Nah, jadi karena beliaunya pada ruang punya perusahaan kaya raya sendiri, daripada jaga bapak, aku tak nyumbang 500.000 per hari. Terus bapaknya bilang, aku ragu begitu, aku butuh bocah kritek. Jadi Masya Allah ya, kadang-kadang itu yang dibutuhkan orang tua itu bukan materi gitu kan, uang gitu. Tapi kehadirannya, ketemu anaknya, ketemu cucunya itu Masya Allah. Kalau ada orang yang mencintai kita kok memperhatikan kita gitu. Bapak-bapak, istri-istri panjenengan memperhatikan panjenengan, atau ibu-ibu ya suaminya memperhatikan panjenengan, atau putra-putri panjenengan garek, itu sebut bagian tersendiri. Kalau saya itu dinasihati kalau bisa nelpon orang tua jangan hanya seminggu sekali gitu ya. Tapi seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Kalau saya waktu ibu saya itu 1 kali nelpon bisa 1 jam. Dan kadang ceritanya ya sama aja gitu. Kemarin cerita ini, sekarang cerita ini, cerita yang dulu. Tapi karena Ustaz Salim Abdullah itu anggap saja seperti cerita yang tadi. Nah, kalau ayat ini sebagai faedahnya 1 ayat ini saja, itu sudah cukup. Karena diingat oleh Allah itu kebahagiaan tersendiri. Puncak dari kebahagiaan hamba itu diingat oleh Allah. Maka kalau diingat oleh orang-orang terdekat kita sampai bahagia, maka diingat oleh Allah sangat bahagia. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kemudian dalam mengingat Allah SWT ini atau zikrullah ini, caranya itu banyak. Yang kemudian kita bisa melihat para ulama bagaimana zikrullah itu bisa dengan tilawah Al-Quran, bisa istighfar, bisa salat thayyibah, bisa qiyamul, semua dalam kaitannya disebut dengan zikrullah. Kalau tadi sore saya sempat membaca kitab Tafsir Taisir Karimur Rahman Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di.
berkaitan dengan ayat ini. Kemudian di tafsirnya ditulis begini. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berzikir mengingatnya dan berjanji kepada orang yang berzikir dengan balasan yang paling besar, yaitu Allah akan mengingat orang tersebut. Dan zikrullah adalah yang paling utama untuk hati dan lisan kita. Zikir akan membuahkan mengenal diri kita kepada Allah SWT, ma'rifatullah, kita jadi mengenal Allah. Kemudian mahabbatullah, kita jadi mencintainya dan disiapkan pahala yang banyak. Jadi disebutkan dalam kitab Tafsir Karimur Rahman. Allah menyuruh kita berzikir. Terus kalau kita sudah berzikir mengingat Allah, Allah berjanji akan mengingat kita. Kemudian selain itu Allah juga akan memberikan balasan, karena juga akan ada banyak pahalanya. Nah, Bapak Ibu yang saya di kitab yang tajamnya Nasta ini juga disebutkan beberapa contoh dari hadis-hadis tentang zikir. Misalnya di sini disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah kanat lahu adlu asyri liqawmin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin wa kanat lahu hizan minasyaitan ya mahmuda ya hatta insa. Walam ya'ti ahadun bi afdal min bihi illa rajulun amala akbar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali. Banyak sekali ya, 100 kali, maka dia akan mendapatkan apa saja. Dia dapat pahala seperti membebaskan 10 orang juga. Terus ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukannya. Nah, dapat penjagaan dari Allah ya, dijaga dari syaitan ketika hari itu sampai sore. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ini berkaitan dengan zikir pagi dan zikir sore. Kalau akhirnya kita yang sudah membiasakan zikir pagi, zikir sore, maka mengucapkan kalimat tahlil ini kan setahu saya tidak harus langsung 100 dalam satu waktu. Nah, jadi zikir pagi itu bisa dilaksanakan paling afdal setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari, sebelum syuruk. Jadi saya habis subuh sudah istighfar, Allah ada salam, la ilaha illallah, Allah maha mani'ah, subhanallah 33 kali, Allah 33 kali ditutupnya tahlil. Kemudian sudah ditutup, terus kita baca doa apa saja kita niatkan kepada Allah. Dan nanti ada zikir pagi atau zikir salat. Zikir pagi ini banyak ini ada belasan. Aku kemudian ayat kursi yang saya istighfar ada belasan.